Halo warga Depok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu ceria sepanjang harinya. Siang tadi saya berjalan-jalan di sekitar kota Depok dan saya menemukan banyak spanduk mengenai pemilihan wali kota Depok di bulan Desember. Dan setelah saya melihat itu, memancing saya untuk menjadi pengamat sosial abal-abal. Nah, di sini saya perhatikan bahwa kedua calon telah ditetapkan untuk menjadi calon wali kota Depok. Kedua calon ini telah memenuhi persyaratan, itu dianggap bahwa kedua calon ini adalah calon yang baik. Dan memang kedua calon ini yang saya tahu, yang saya lihat, walaupun saya nggak kenal dari keduanya, tapi sudah mampu menjalankan roda pemerintahan kota Depok dengan baik. Saya hargai semua calon, baik dari Pak Haji Idris maupun juga Pak Pradi, dan saya hargai serta kita hormati dari kedua tim sukses mereka masing-masing. Selamat menjalankan tugas. Secara umum, warga Depok telah mengenal keduanya. Namun, saya melihat dari kedua calon ini belum menyajikan konsep building ataupun cara membangun kota atau kerangka membangun kota Depok itu seperti apa. Itu yang belum saya lihat. Tapi kalau keduanya telah mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, itu oke, dan itu buat saya mungkin 2 jempol lah buat mereka. Karena perkembangannya, kota Depok itu adalah 3 kota kembar: Jakarta Selatan, Depok, dan Kota Bogor. Mengacu kepada Jakarta Selatan, tentunya tidak mungkin, atau hal yang tidak mungkin kita mampu untuk mengejar ketertinggalannya. Karena apa? Karena kota Jakarta Selatan adalah kota yang lebih tua, jauh lebih tua, dan juga kota Jakarta Selatan itu sebagai ibu kota negara tentunya berbeda dengan kota Depok. Kemudian bagaimana dengan kota Bogor? Kota Bogor adalah kota yang jauh lebih tua dari kota Depok. Nah, kota Depok itu bagaimana jangan sampai tertinggal lebih jauh, tapi tetap harus selangkah demi selangkah, harus mempunyai atau memiliki konsep membangun yang jitu agar tidak tertinggal begitu jauh. Saya berpikir seperti ini. Kota Depok atau wali kota, seorang wali kota itu harus memiliki kinerja yang lebih. Kenapa saya bilang memiliki kinerjanya yang lebih? Ini udah tahun 2020. Kota Depok udah 20 tahun berdiri. Di mana zamannya Pak Badrul Kamal mengurusi administrasi, ya, orientasinya masih pembenahan administrasi. Begitu juga Pak Nur Mahmudi, masih tetap pembenahan dalam kota. Kemudian di era Pak Haji Idris dan Pak Pradi, tentunya sudah lebih dari seorang wali kota Depok yang pertama, yaitu Pak Badrul Kamal dan Pak Nur Mahmudi lakukan. Ide yang tajamnya seperti apa, kerangka membangun kota Depoknya itu seperti apa, saya mungkin berasumsi seperti ini. Tidak mungkin ya dapat membangun maksimal kalau seorang wali kota itu hanya mengandalkan anggaran daerah untuk membangun kota. Paling ya jalan di lingkungan paling cuma sebesar itulah. Tapi untuk lebih dari itu tidak mungkin kalau tidak melibatkan masyarakat. Nah, bagaimana cara melibatkan masyarakat? Ini hanya pemikiran yang belum tentu benar. Bagaimana cara melibatkan dana masyarakat? Tentunya pemerintah daerah Kota Depok harus mencontoh
pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional dalam membangun proyek-proyek strategis tidak cuma mengandalkan dari APBN, tetapi mengeluarkan obligasi. Obligasi adalah surat berharga negara yang menjadi surat hutang negara kepada masyarakat untuk membangun proyek-proyek strategis. Nah, begitu juga pemerintah Kota Depok atau seorang wali kota Depok harus mengeluarkan obligasi daerah atau surat berharga Kota Depok yang menjadi surat hutang Kota Depok kepada masyarakat untuk membangun fasum ataupun proyek strategis daerah, di mana nanti untungnya juga atau profitnya bisa buat masyarakat, juga bisa buat pemerintah daerah, dan nanti manajemennya diserahkan ke swasta atau profesional, di mana pengawasannya itu dari pemerintah Kota Depok. Saya rasa seperti itu salah satunya ide-ide kita untuk percepatan pembangunan Kota Depok. Kita lihat juga dari sisi pendidikan, kita lihat contohnya di kelurahan-kelurahan perbatasan dengan DKI Jakarta, sekolah itu masih kurang. Umpama di Kelurahan Pangkalan Jati Baru, dari setiap tahun ajaran anak sekolah itu jumlahnya ada berapa, anak sekolah SD jumlahnya ada berapa, dan sekolah SD jumlahnya ada berapa. Tentunya tidak menampung sisa dari anak-anak atau siswa yang tidak tertampung di sekolah itu dikebanyakan. Itu pertama. Terus yang kedua, untuk SMP juga masih nol, belum ada SMP. Lantas anak-anak Depok yang berada di kelurahan Pangkalan Jati Baru dan kelurahan-kelurahan lainnya tentunya itu mau sekolah di mana? Itu seperti itu. Belum lagi SMA. Nah, untuk 20 tahun terakhir ini, oke lah, untuk selanjutnya tolong itu juga dipikirkan, dicanangkan. Kita tahu bahwa peraturan dari DPRD bahwa beli tanah itu sesuai dengan NJOP. Tapi kan pelaksanaan di lapangan tidak mungkin orang menjual tanah dengan harga NJOP. Nah, untuk itu bagaimana caranya antara pemerintah daerah Kota Depok dan DPRD Kota Depok agar titik atau ujungnya anak-anak itu dapat bersekolah dengan baik. Kenapa? Karena salah satu tanggung jawab pemerintah daerah Kota Depok, ya saya khususnya, yaitu mampu menyelenggarakan pendidikan dengan baik dan mendirikan atau menyediakan sarana prasarana yang layak. Itu kewajiban dari pemerintah Kota Depok. Mudah-mudahan siapapun yang jadi nanti, ya baik itu Pak Haji Idris maupun Pak Pradi, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Saya rasa itu aja, dan nanti akan ada video-video selanjutnya, karena sebagai pengamat sosial abal-abal saya agak terpacu juga atau terpancing juga mengamati bukan saja cuma Kota Depok, tapi kota-kota lainnya, kemudian juga provinsi-provinsi lainnya, maupun secara nasional dan maupun juga mungkin secara internasional, ya seperti undang-undang Omnibus Law itu, dan mungkin saya akan amati atau saya akan cermati supaya kita ini semua menjadi lebih baik, khususnya Kota Depok, ya, masyarakat Kota Depok untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih, selamat menjalankan buat calon Pak Wali Kota, selamat menjalankan apa yang memang sudah direncanakan, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Kedua tim sukses juga mudah-mudahan dapat menjalankan tugas dengan baik. Kita jangan menghina, kita jangan fitnah, ya, karena kita ingin Kota Depok itu adalah kota yang dapat berpolitik dengan sehat. Seperti itu. Kemudian juga untuk masyarakat Kota Depok, mari kita pilih kedua calon wali kota kita ini dengan sebaik-baiknya. Gak usah saling seperti apa, kita jangan mencontoh yang seperti itu. Kita berpolitik yang sehat, kita memilih
memilihlah dengan sehat, dengan baik, sehingga Depok itu memiliki pemerintahan yang berkualitas, memiliki wali kota yang berkualitas, kemudian juga masyarakatnya juga adalah masyarakat yang sejahtera, aman, nyaman, dan tentram. Kita sambut tahun 2021 ini dengan kesejahteraan, kenyamanan kita semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.